Rumah Semili guys. Film ini tuh ya kayak dia tuh ceritanya tuh bener-bener kayak bener-bener yang relate banget sih. Itu ceritanya bagus sekali tentang sebuah keluarga dimana tuh emang sih bener siapa yang paling aku suka tuh ya di kata-kata anaknya si Nala itu kan. Bahwasannya tuh rumah tuh bukan berarti kokoh terus yang atapnya tuh nggak pernah bocor, tapi rumah itu adalah rasa dimana rumah tuh tempat kita saling menguatkan walaupun apapun badai yang terjadi kayak gitu guys. Jadi intinya apa ya namanya, relate banget guys, apalagi kalau kita yang pernah ngerawat orang tua sakit, kayak keluarga yang ada sakit tuh relate banget. Bener-bener yakin deh pasti nangis deh, apalagi untuk kalian yang udah nikah pasti kebayang gimana nanti ceritanya kalau kalian kehilangan seseorang yang selama ini kalian andalkan terus tiba-tiba hilang kayak gitu. Bener-bener deh apa ya, kalau aktingnya nggak diragukan lagi ya, akting Vino G. Bastian sama Nirina Zubir ya kan, udah senior ya. Ceritanya sederhana, mengangkat satu kisah tentang satu penyakit yang mungkin kita semua nggak tahu guys. Apa sih namanya? ALS namanya. Kita banyak nggak tahu ya penyakit apaan ALS ya kan? ya Satu penyakit langka yang ternyata belum ada obatnya guys, dan di Indonesia udah lumayan banyak yang kena penyakit itu. dan apa ya, mungkin ya buat yang kata Rara tadi, buat kita yang pernah ngurus orang tua sakit ataupun misalnya kayak kita yang pernah mungkin kayak Rara udah punya anak 2 gitu ya, nggak bisa kebayang sih rasanya tuh ketika suami kita gitu ya harus menghadapi penyakit yang kita tuh tahu bahwasannya sebentar lagi tuh Waktunya sebentar lagi, tinggal sebentar lagi gitu. Terus gimana ya, kita kuat nggak sih, kita bisa nggak sih ngidupin anak kita tanpa Cuma suami namanya kita? film ya kan. Kalau dari trailer kayaknya ada kesalahpahaman guys. Kalau dari trailer kita ngeliat tuh kayak, kamu selingkuh atau enggak? Iya atau enggak? Iya aku selingkuh kayak gitu kan. Kayak apa namanya? Kalau dari trailernya tuh kayaknya tuh suaminya selingkuh ya kan. Kalau ngeliat trailernya kayak sama sekali nggak menarik ceritanya guys. Jadi kayak apaan sih cerita Indonesia, film Indonesia horor selangkangan kayak gitu ya kan. Nggak tertarik sama sekali. Jujur ngeliat trailernya kurang cantik sih, kurang menarik. Tapi setelah nonton jauh di luar ekspektasi, bahkan lebih menarik daripada trailernya. Iya sih. Awalnya aku kira aduh ini pasti ceritanya template lagi lah gitu. Iya, Karena kayak apalagi kan gitu-gitu sekarang tuh aja. kan ceritanya tuh lebih banyak yang cerita Selangkangan. horor, terus tuh cerita tentang pelakor. Kata benar. Iya kirain bakalan kayak gitu sih ceritanya. Iya. Tapi ternyata tuh ceritanya tuh keren banget sih. Buat Iya. saya tuh ini tuh ceritanya tuh nggak dilebih-lebihkan gitu. Maksudnya actingnya tuh juga tidak yang terlalu berlebihan. Actingnya beneran natural Terus tuh banget. aku suka deh, maksudnya kayak latar, terus rumahnya ya, Iya, rumah bener-bener. tempat mereka tuh acting tuh bener-bener kayak Rumahnya rumah sederhana, kita, ya kayak sederhana. rumah kita pada masyarakat Nggak umumnya, terlalu yang kayak gitu. Nggak yang wow wow banget. banget gitu. Jadi di sini tuh ceritanya tuh Vino seorang ayah yang baik, yang Keluarga bener-bener sempurna lah, keluarga guys, yang pokoknya. sempurna gitu kan. Kayak nggak ada celah ya satunya. Cuma di sini yang agak menyayangkan, tapi kayaknya kalau nggak ada itu nggak jadi ceritanya sih. Agak menyayangkan karena kenapa sih Vinonya nih kayak kekeh banget, keras banget pengen pisah sama istrinya ya kan. Nyebelin banget tuh di part itu doang sih. iya sih. Cuma kalau nggak ada itu nggak jadi jalan ceritanya sih. Tapi tuh sebenarnya tuh kayak Vino nggak mau cerita sama istrinya. Mungkin itu tuh memang di kisah nyata, di dunia nyata tuh memang kayak gitu loh. Maksudnya laki-laki tuh pasti akan malu untuk cerita masalahnya ke apalagi istrinya, kayak apalagi gitu. perannya sebagai suami Iya. yang biasanya tuh selalu mencukupi semuanya. Kok sekarang tiba-tiba langsung jadi blek Iya, kayak gitu mungkin tuh kayak suami tuh punya pride gitu loh. Maksudnya kayak saya tuh kepala keluarga, harusnya saya yang
apa ya namanya, harusnya saya yang mengambil alih keluarga ini, tapi rasanya tuh kayak harga diri dia tuh turun ketika istrinya yang malah yang menjadi penopang untuk hidupnya gitu. Tapi wajar juga sih kayak yang tadi yang aku bilang, kenapa sih si Vinonya ini kekeh banget pengen pisah ya kan. Tapi emang dalam kenyataannya tuh laki-laki tuh kalau lagi ada trouble, dia tuh nggak mau nunjukin sisi kekurangan dan kelemahannya sama keluarganya. Emang relate banget sih. Terus Iya. juga apa namanya, cowok tuh kayak yang mau pisah, udah deh dia ambil jalan pintas mau pisah kayak gitu, mau cerai ya kan, sampai akhirnya selesai masa idah akhirnya nikah lagi. Tuh banyak loh kejadiannya, banyak banget kejadian di dunia nyata ya, yang udah cerai terus balikan lagi, nikah lagi, ke penghulu lagi kayak gitu. Tapi ya buat saya tuh cerita ini tuh bener-bener kayak memberikan saya mindset yang baru sih, karena saya baru tahu loh ternyata ada yang namanya tuh penyakit ALS. Nah Penyakit itu langka. ternyata Kirain ALS tuh antar lintas Sumatera. Ternyata penyakit ya namanya. Penyakitnya rada ribet nama. ya, penyakit langka yang kayak apa ya, cepat atau lambat dia tuh akan menggerogoti tubuh kita gitu. Otot-otot ya, Otot-otot jadi tubuh kayak kita. kesusahan bicara, Iya. kesusahan nelan, kesulitan untuk gerak, ya kayak gitulah pokoknya yang berhubungan sama otot. Jadi masa terapinya tuh juga pakai terapi okupasi kayak gitu, guys. Sebenarnya tuh di cerita ini tuh ya, mau seburuk apapun dunia sama kamu, mau Tetap survive. ya, maksudnya mau seburuk apapun dunia kepada kamu, mau sekejam apapun, keluarga itu adalah tempat yang paling nggak ada namanya ceritanya, nggak ada alasan untuk nutupin apapun itu kesulitan kamu, apapun cerita kamu ke keluarga kamu. Keluarga inti tuh tetap harus tahu ya. Sakit sayang. Sini mami tip. intinya tuh ya, intinya Sudah sembuh. satu-satunya yang bisa menerima kita, yang bisa menerima semua kekurangan kita itu Ya, adalah keluarga kita. keluarga. Siapa lagi? Mungkin ya, mungkin rumah kita tuh nggak sempurna, rumah kita tuh mungkin nggak mewah gitu, tetapi mau kayak gimana pun kita, pasti kita akan pulang. Intinya yang itu ya yang bisa kita ambil. Terus satu lagi, apapun masalahnya jangan lari. Terus kita gunakan waktu kita sedikit apapun, sependek apapun, kita gunakan waktu kita sebaik mungkin dong, karena Tuhan ngasih kita waktu pasti ada artinya, pasti ada tujuannya ya kan. Oke, apa ya, kalau yang saya dapat dari pesan dari cerita ini tuh bahwasannya tuh komunikasi sih. Jadi komunikasi itu sangat penting. Iya, nomor satu. Terus kayak istrinya itu juga jangan langsung mengejas suaminya gitu kan. Cari Dan- tahu dulu. iya, cari tahu jangan dulu kebenarannya tuh terbakar seperti api apa. cemburu, jangan cemburu buta lah ya. Dan suaminya pun juga mau seberat apapun masalah, ya harus dibicarakan kepada istri. Benar. Ya, jadi mau kayak gimana pun ya, mau seburuk apapun, percayalah istri itu adalah tempat terbaik buat kita cerita. Kita rate deh. Kita rate soal pengambilan gambar, terus latar tempatnya. boleh. Gimana nih? Kalau untuk apa ya, latar yang tadi aku sampaikan tuh, aku suka banget sama rumahnya. Iya, Rumah mereka tuh tempat acting tuh bener-bener kayak biasa aja, sederhana, itu tuh kayak kayak bener-bener nyata rumah banget kebanyakan ya. rumah kebanyakan. Jadi untuk latarnya 100 dari 100 ya. Kalau aku 9 sih, 9. Sempurna sih buat aku. Terus pengambilan gambarnya tidak terlalu wow banget, tapi tidak terlalu jelek, 7 lah. Gimana sih tadi 100? Iya, soalnya pengambilan gambarnya tidak terlalu. Oh, dari pengambilan gambar ya, dari pengambilan gambar 7 kayak gitu ya. Dari latarnya 100 tadi ya. Iya, Aku 100. 9 deh kalau pengambilan gambarnya. Ya soalnya ini tuh film keluarga ya, nggak terlalu pengen yang muluk-muluk dari segi pengambilan gambar, kecuali kalau horor kan harus yang jedar-jedur harus dari segi ini, dari segi itu, yang Iya. kelap-kelip segala macam ya kan. Karena ini tipenya keluarga ya kayak gitu sih udah cukup bagus banget ya. Kalau acting acting nggak bisa dia. nggak diragukan nggak lagi. diragukan. 10 guys kalau actingnya. Iya benar. Kalau dari actingnya Vino, aduh, kalau Vino Vino nggak nggak bisa diragukan lagi ya. Dan apa ya? Dia mau main sad ending, happy ending tetap aja laris ya kan, karena actingnya emang benar-benar dan ini bagus. tuh bener-bener terbukti ya. Jujur sebelumnya
sebelumnya sorry to say banget sama Prilly dan Umay, karena buat aku tuh dulunya tuh skeptis loh sama film mereka. Apa sih, kan ini film anak muda yang abal-abalan, yang apa ya namanya, yang memanfaatkan aji mumpung karena baru apa ya namanya, baru mau naik ya nama besarnya dia. Enggak. Terus tuh apa namanya, palingan ini cuman acting anak SMA yang buat tugas drama, buat tugas akhir. Ya aku kira tuh kayak gitu, tapi enggak sama sekali. benar bagus. Itu Prilly juara deh, kayaknya pantas, layak banget sih. Filmnya si Prilly kan banyak ya, udah berapa ya si Cinemaco Pictures itu. Nah, kalau menurut aku sih ini tuh film yang paling bagus lah, paling bagus di antara Cinemaco Pictures yang lain. Bagus banget. Prilly, thank you banget sama Umay, sama Brian. Mereka emang benar-benar denger masukan penonton kayaknya. Iya, benar-benar bagus sih, filmnya bagus banget. Udah upgrade banget. Sudah upgrade dan layak sih buat aku tuh. Ini tuh bukan film anak SMA yang bikin drama, Bukan film yang ya ecek-ecek ya. untuk tugas akhir di sekolahnya tuh enggak, tapi ini filmnya layak deh. Apalagi Jadi, mereka berani ambil pemeran aktor-aktor yang keren buat banget. kalian yang nggak nonton film ini, rugi Ya, rugi jangan banget. ngelihat dari trailernya, karena trailernya itu jauh banget dari filmnya guys. Kalau ngelihat trailernya kayaknya udah kebongkar ya, bakalan cowoknya bakal selingkuh, bakalan pisah, kayak gitu doang ya kan. Tapi ternyata nggak ada selingkuhnya sama sekali guys. Itu cuma kita spoiler kebanyakan deh. Udah pokoknya nggak usah spoiler Pokoknya banyak. intinya kayak gini. Pokoknya intinya nonton Pokoknya aja. nggak rugi kalian ngeluarin uang untuk nonton film ini tuh, nggak Benar. rugi. Karena kenapa? Pokoknya Karena nonton. banyak banget pelajaran yang bisa kalian dapati. Apalagi ini kalau misalnya buat aku secara pribadi ya, kalau misalnya film udah ngomongin soal keluarga, udah ampun banget Kayaknya sih. pulang dari sini habis nonton ini kita langsung peluk orang tua kita, Iya, peluk bener. suami, peluk anak-anak. Pokoknya orang-orang terdekat yang ada di rumah ya kan. Iya sih. Dan apa ya? Dan buat teman-teman, bersyukur banget kalau misalnya dikasih kesempatan untuk merawat orang tuanya. Karena itu tuh, kapan lagi sih kita bisa ngerawat orang tua kita? Kapan lagi sih kita bisa gendong mereka? Kapan lagi kita bisa ngasih mereka obat? Kapan lagi sih kita bisa dorong mereka tuh di kursi roda? Karena kenapa? Karena cepat atau lambat mereka tuh akan pergi ninggalin kita. Itu sih buat aku, kayaknya mumpung orang tua kita masih hidup, masih ada, manfaatkanlah momen itu. Aduh, Udah mau tutup guys, karena kita nontonnya malam jam terakhir ya. ini jam terakhir. Udah, kesimpulannya kasih penilaian secara menyeluruh. Kalau dari aku penilaian secara menyeluruh 8 guys. 8 untuk film ini. Kayaknya aku agak lebih tinggi, Agak lebih tinggi ya. 9,5 karena keren banget. Wow. Keren banget. Serius, sumpah keren banget. Udah, kita udah dimatiin lampunya, udah diusir guys. Kita mau Dadah. pulang. Makasih, kita ketemu lagi di review film selanjutnya. Ini adalah film yang sangat emosional banget. Keren pokoknya.